Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang akan coba saya lihat ini. Pertanyaan dari Pak Agus. Pertanyaannya, apakah boleh dalam akun demo kita melakukan overtrading, bahkan kerap kali dari overtrading itu malah loss banyak daripada profit yang sudah dari awal. Bahkan kita tahu kalau pasar tidak pas untuk OP, baik OP buy maupun sell, mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi dalam belajar, di dalam menerapkan, tetap menggunakan rambu-rambu, tetap menggunakan prinsip dasarnya. Nah, sedangkan eksplorasinya, penggaliannya, pengembangannya tentu tidak boleh terlalu menyimpang dari prinsip dasarnya, biar nanti tidak terlalu jauh. Yang kita maksud dengan mengeksplor tentu mencoba dengan berbagai teknik, dengan tidak melawan dari prinsip dasarnya, termasuk overtrade tadi. Ya, kalau sudah terbiasa dengan overtrade, ya, nanti pasti di real account akan membekas di sana, sehingga nanti akan membentuk satu satu kebiasaan yang sangat membahayakan. Maka saran saya lebih baik belajar yang sesuai dengan prinsip dasarnya. Ya, boleh kita eksplor, boleh dikembangkan atau dicoba sebanyak-banyaknya, tetapi diusahakan sesuai dengan prinsip dasar. Jangan terlalu melenceng, jangan terlalu over. Kalau over boleh 1-2 untuk mencoba, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya kita untuk mengeksplor, bukan menjadi satu-satunya kita untuk belajar mengembangkan yang terlalu berbahaya, karena sangat berisiko. Kalau bisa diusahakan yang tingkatnya tidak terlalu berisiko dulu, karena kalau sudah berisiko tinggi, ya, berisiko tinggi ini tidak cukup kita belajarnya dalam waktu cepat, pengalamannya tidak cukup waktu cepat, harus lebih banyak jam terbang, harus lebih banyak mengalami berbagai macam market dengan segala teknik keluar dari marketnya, segala recovery-nya. Namun belajarlah untuk bertahap dulu, ya. Bertahap itu misalnya kita tahap pertama kita menggunakan yang standar dulu. Kemudian ketika sudah menguasai semuanya, kita naiknya, grade-nya kita naikkan jadi lebih tinggi lagi. Misalkan dari standar menjadi mahir. Kalau sudah mahir, profitnya misalkan 1 hari 1%, kita diuji dalam jangka waktu panjang. Ya, tidak bisa 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu. Pengujian ini tentunya bukan karena faktor kebetulan kita buy kemudian naik, sell kemudian turun, tidak, harus banyak melalui ujian namanya recovery, namanya keadaan di mana kita menganalisa buy, marketnya turun. Ketika kita menganalisa sell, marketnya naik, dan ini kita sudah mampu untuk melakukan pembatasan risiko, melakukan recovery dalam kondisi-kondisi yang sangat ekstrim begini. Sehingga kalau kita sudah menguasai, tingkatnya kita bisa naikkan dari 1% jadi 2%. Harus dicoba terus berulang-ulang sampai kita menemukan yang terbaik, yang paling sesuai dan cocok untuk kita jalankan. Ya, mudah-mudahan Mas Agus bisa memahami dan mencoba untuk menerapkan dengan tetap berpedoman pada prinsip dasarnya, jangan terlalu over karena sangat berbahaya. Meskipun latihan, karena latihan itu nanti akan melatih kita di dalam keseharian kita. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Irwan, pertanyaannya untuk OP
pakai teknik sniper ini kita OP lihat di H1 terus profit kita pasang SL. Setelah itu kita ingin buat swing dengan yang jadi acuan analisa itu time frame mana. Ya, untuk time frame kita sebenarnya juga perlu melakukan satu pengkajian, satu latihan juga. Bergantung nanti bagaimana kita banyak berlatih, banyak mengalami. Kalau saya lebih cenderung di H1 ke atas. Kalau swing biasanya malah di D1. Swing itu lebih baik di D1. Time frame yang baik untuk swinger atau untuk swinger ya ini D1 ke atas, D1. Ya, kalau saya menggabungkan H1, H4, D1 ini untuk kita pelajari, kita bandingkan nanti. Kalau untuk swing biasanya karena agak panjang, jangkanya agak lama, maka pakai di time frame D1. Eksekusi tetap menggunakan H1. Ya, di D1 kalau di D1 karena pergerakannya lambat per hari, tentu kita kalau kita bermain cepat akan kesulitan. Bermain cepat itu pakai day trading, pakai yang trading 1 hari selesai, 1 hari finish, 1 hari clear, maka akan sangat sulit kita melihat pergerakan di D1 ini. Maka kita butuh yang namanya petunjuk atau sinyal atau triggernya gampangnya. Nah, itu kita bisa dapatkan nanti yang lebih pas di H1. Ya, meskipun nanti tidak menampik kemungkinan untuk tetap memperhatikan atau membandingkan dengan time frame H4. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan tentu ketika mencoba untuk praktek nanti ya lebih bijak sendiri, kira-kira kalau saya pakai H1 cocok enggak. Kalau enggak cocok kita kembangkan, kita naikkan di H4. Kalau H4 ternyata kurang, berarti di D1. Ini harus diuji dalam jangka waktu yang cukup. Kita tidak boleh hanya transaksi menguji 1-2 kali di D1 profit, D1 profit. Tidak bisa diuji dalam waktu yang singkat yang begini. Kita mencoba dengan H1 ini pun harus lama. Di H1 untuk mencari posisi misalkan ini untuk sniper dengan teknik swing misalkan. Ini mesti kita menguji berulang-ulang di H1 ini harus paling tidak ratusan kali transaksi. Kemudian cocok apa enggak nanti ketemu di sana. Kita masuk di H1 coba dengan metode seperti itu. Kalau misalkan dari sekian banyak yang kita cobakan lebih jatuhnya, lebih tidak mengenanya, kita bisa naikkan lagi. Atau dibalik, misalkan kita menggunakan time frame D1 dulu. D1 dulu misalkan. Kalau di situ kita mencoba banyak sekali, ratusan misalkan, ratusan kali transaksi, ya bukan 1 hari tapi bisa berhari-hari. Yang terpenting semakin banyak kita entry di situ, semakin banyak mencoba untuk entry, maka akan semakin banyak kita menemukan pengalaman di sana, akan menemukan banyak materi di sana kalau kita betul-betul memahami. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa membantu Mas Erwan yang di Kediri sana. Bisa dicoba tiga-tiganya, bisa dicoba satu persatu dengan latihan yang banyak di sana. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, lebih baik pakai time frame yang mana tadi? Ya, kalau saya semuanya saya gabungkan untuk membaca dan mencari probabilitas yang paling besar di sana. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari mana ini? Oke. Sudah mungkin ya, cukup ya. Ini pertanyaan sudah cukup karena materinya hari ini banyak di money management, risk management, maka yang paling penting adalah penguasaan lot, kemudian pembatasan resiko. Dari sekian tadi yang paling penting adalah penguasaan penggunaan lot, kemudian pembatasan resiko. Pembatasan resiko
tidak berarti tidak harus pakai SL atau tidak selalu menggunakan stop loss. Bisa dengan manual atau bisa dengan mungkin trailing stop ya, atau misalkan pakai yang dua-duanya ya. Saya lebih cenderung, kalau saya cenderung saya monitor dan saya close secara manual ya, close manual. Sehingga bukan berarti kalau kita tidak pakai stop loss kita tidak batasi, tetap kita batasi dengan batasan yang sesuai dengan karakter saya ya. Mungkin 20% atau 10%, tentu kita yang tahu, kita yang mengalami. Teman-teman mungkin tadi contohnya 5% ya silakan 5%, 3% silakan, 5%, 3%, 2%, 1%, atau bahkan 20% silakan. Nanti dicoba, diuji dengan praktek, itu seperti itu ya. Penguasaan untuk lot, kemudian pembatasan resiko. Selanjutnya nanti kita akan coba untuk bagaimana kita melakukan satu recovery ya. Recovery ini biasanya kalau kita dalam kondisi yang running, ini kita bisa lakukan dengan menambah atau mengurang, tapi perlu pengalaman yang panjang. Yang paling pokok, paling penting adalah pembatasan resiko, bisa dengan close manual, dengan stop loss juga boleh. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk materi malam hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan besok dengan jam yang sama, jam 20 waktu Indonesia Barat, karena ada banyak kegiatan di bulan Ramadan, sehingga kita naikkan waktunya lebih malam biar nanti semuanya bisa mengikuti, biar semuanya dapat. Jika ada kesulitan, pertanyaan, silakan sampaikan, boleh pakai chat, boleh pakai grup. Nanti kita ketika monitor nanti akan saya coba untuk jabarkan. Ketika saya tidak mampu menjabarkan dalam teks atau tidak cukup di sana, maka akan saya bahas di materi kelas seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.